Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi meskipun hanya lewat video. Kalian masih semangat ya untuk belajar? Ya, kita berdoa bersama agar pandemi ini segera berlalu. Kita bisa bertemu lagi, bertatap muka lagi. Ya, beberapa waktu yang lalu kita sudah belajar mengenai pernapasan beberapa contoh hewan. Ya, sekarang kita belajar mengenai sistem pernapasan pada manusia. Nah, saya di sini mempunyai sebuah video, kalian tolong perhatikan dengan baik. Ini adalah proses pernapasan pada manusia. Kalau kita lihat di sini, ini adalah dalam bahasa Inggris ya, ini maaf, nanti saya jelaskan satu persatu menggunakan bahasa Indonesia. Di sini adalah rongga hidung, ya. Di sini namanya faring. Kemudian di sini laring, ya. Kemudian tenggorokan atau trachea, ya. Kemudian trachea ini bercabang menjadi dua, ke kanan dan ke kiri. Ini disebut bronkus. Ya, ke kanan itu ke paru-paru kanan. Ya, ke kiri itu ke paru-paru kiri. Kalau kalian amati, paru-paru kanan itu lebih besar daripada paru-paru kiri. Ya, mengapa? Karena di paru-paru kanan ini terdapat 3 ruang, sedangkan di paru-paru kiri terdapat hanya 2 ruang. Ya, di dalam paru-paru ini ya terdapat perbedaan jumlah ruang. Mengapa? Karena di sebelah kiri itu harus berdampingan dengan jantung, berbagi ruang dada dengan jantung. Ya. Kemudian dari bronkus tadi bercabang kecil-kecil, ya, disebut bronkiolus. Ya. Nanti masing-masing bronkiolus akan menuju ke sebuah alveolus atau disebut di sini alveoli. Jadi ada yang menyebutnya alveolus, ada yang menyebutnya alveoli. Nah, ini prosesnya. Proses waktu mengembang itu paru-paru menyerap udara. Ya, jadi terjadi perbedaan tekanan. Di dalam paru-paru tekanannya rendah, di dalam luar tubuh kita tekanannya tinggi sehingga udara masuk ke dalam paru-paru. Nah, ini prosesnya seperti ini. Nah, di sini di dalam rongga hidung ini awal mula udara masuk. Ya, di dalam rongga hidung ini terdapat silia atau rambut-rambut ya yang selalu basah oleh di sini ada organ kelenjar lendir. Jadi kelenjar lendir ini mengeluarkan lendir ya untuk membasahi seluruh rongga hidung dan lapisan silia di sini, rambut-rambut hidung ya. Di sini berfungsi untuk menyaring udara. Jadi rambut-rambut hidung ini terdapat lendir yang lengket sehingga debu-debu yang masuk ke rongga hidung nanti disaring dulu oleh lapisan rambut yang ada di sini sehingga udaranya nanti yang masuk sudah bersih ya. Di dalam rongga hidung ini udara juga akan dilembabkan dan dihangatkan. Kalian tahu mengapa? Agar paru-paru nanti tidak kaget ya. Jadi kalau udaranya terlalu dingin, ini lapisan di dalam tenggorokan dan paru-paru itu bisa kaget, bisa mengkerut. Ya, ini kalau pada penderita asma itu bisa terjadi serangan asma. Jadi perlu dihangatkan di dalam rongga hidung ini. Ya. Kemudian dari rongga hidung ini nanti akan masuk ke dalam, nah di sini ada faring. Nah, masuk ke dalam sini. Faring ini adalah cabang dari di sini ada kerongkongan, di sini ada tenggorokan. Kerongkongan di sini ini digunakan untuk melewatkan makanan yang masuk ke dalam lambung. Sedangkan yang ke depan ini tenggorokan, jalannya udara nanti masuk ke dalam paru-paru. Jadi faring ini merupakan percabangan. Ya. Nah, di dalam faring ini ada semacam klep atau tutup. Ya, yang disebut sebagai epiglotis. Epiglotis ini mengatur jalannya udara atau makanan yang masuk ke dalam kerongkongan atau masuk ke dalam tenggorokan. Jadi fungsinya adalah mengatur jalannya makanan dan udara. Nah, prosesnya seperti ini. Saat kita menelan makanan, epiglotis ini akan menutup tenggorokan. Nah, seperti ini prosesnya. Nah, makanan akan masuk ke dalam
kerongkongan. Nah, makanya kalau kalian makan jangan sambil ngomong. Kalau kalian makan sambil ngomong, maka epiglotis ini akan menutup secara tidak sempurna. Karena kalau udara kita ngomong, udara keluar, otomatis butuh jalan. Jadi epiglotis ini tidak menutup sempurna, makanan bisa masuk ke dalam tenggorokan. Apa yang terjadi? Kalian akan tersedak. Nah, ini bisa berbahaya. Kalau masih bisa tersedak, berarti makanan itu bisa keluar. Tapi kalau makanan itu tidak bisa keluar, kalian tidak bisa batuk, tidak bisa tersedak, maka kalian bisa mengalami gagal napas. Jadi tenggorokan tersumbat oleh makanan. Jadi hati-hati, jangan ngomong sambil makan atau makan sambil ngomong. Bisa dibolak-balik itu ya. Nah, prosesnya seperti ini. Nah, di sini terdapat tulang-tulang ini bentuknya kotak-kotak ya. Ini merupakan pangkal dari tenggorokan yang disebut sebagai laring. Sekaligus di dalam laring ini terdapat pita suara. Nah, ini menjelaskan mengapa kita bersuara, dapat mengeluarkan suara. Karena di sini terdapat pita suara. Laring ini bisa kita lihat. Nah, dengan adanya tonjolan ini terutama pada laki-laki ini tonjolannya lebih besar daripada perempuan. Ini disebut sebagai jakun. Ya. Selanjutnya nanti udara masuk melalui laring, jadi dari faring ke laring kemudian masuk ke dalam tenggorokan. Ya. Ini masuk ke dalam sini. Ini kalau kalian lihat di sini, nah bisa dilihat di sini. Nah, trakea itu tenggorokan. Nah, lapisan-lapisan tulang rawan, nah ini terdiri dari banyak sekali tulang rawan, bentuknya seperti cincin, melingkar-lingkar. Bisa kalian raba di sini, nanti akan terasa seperti lingkaran-lingkaran, tonjolan-tonjolan. Ya, kemudian masuk ke bronkiolus kanan dan kiri. Nah, ini mengembang dan mengepis. Seperti itu. Nah, ini kalau kalian lihat ini adalah serat-serat bronkiolus. Jadi dari bronkus tadi bercabang-cabang seperti akar di sini. Ini adalah cabang-cabang dari bronkiolus. Nah, ini seperti ini. Jadi menyebar ke seluruh bagian paru-paru. Nah, setiap bronkiolus dia akan menuju ke sel-sel alveolus. Jadi terdapat jutaan sel alveolus. Banyak sekali. Bahkan saya pernah baca, jika alveolus ini diambil satu persatu kemudian dikupas, dibentangkan, alveolus pada manusia dewasa itu bisa seluas satu buah lapangan tenis. Kalian bayangkan begitu luasnya. Itu dimasukkan ke dalam paru-paru kita. Nah, di sini banyak sekali pembuluh darah kapiler. Jadi pembuluh kapiler itu pembuluh darah yang ukurannya sangat kecil. Jadi percabangan dari nadi dan vena. Ya, yang merah ini adalah pembuluh kapiler yang tugasnya menyerap oksigen. Ya, dibawa kemana? Dibawa ke jantung. Selanjutnya nanti akan diedarkan ke seluruh tubuh. Sedangkan dari seluruh tubuh, ya, hasil dari metabolisme itu akan membawa banyak karbon dioksida. Ya, di sini diberikan warna biru. Memang warnanya kebiruan. Jadi pembuluh darah kita yang banyak mengandung karbon dioksida itu warnanya kebiruan. Di sini menyelimuti hampir seluruh permukaan dari alveolus. Ini membawa oksigen dan karbon dioksida. Nah, sudah jelas? Kalian amati di sini ya. Nah, ini ruangan di alveolus. Nah, ini bisa kalian lihat di sini. Nah, jika sebuah alveolus itu kita belah, jadi ruangannya seperti ini. Nah, yang merah ini adalah pembuluh darah yang menyerap oksigen melalui zat di dalam darah yang disebut hemoglobin. Ya, hemoglobin itu fungsinya untuk menyerap oksigen. Ya, yang berwarna biru ini banyak membawa karbon dioksida. Udara yang masuk yang tentu saja membawa banyak oksigen. Nah, ini masuk melalui lubang bronkiolus, ya, diserap oleh pembuluh-pembuluh darah yang ada di sini. Ya, jadi pembuluh darah di sini akan menyerap
oksigen. Oksigennya saja, yang lain nanti akan dikeluarkan kembali. Sekaligus pada saat yang bersamaan, ya setelah oksigen diserap, pembuluh darah ini akan mengeluarkan karbon dioksida. Nah, karbon dioksida ini juga akan dikeluarkan melalui bronkiolus. Nah, prosesnya seperti ini. Ini dikeluarkan. Nah, begitu berlangsung secara terus-menerus dan bergantian. Nah, proses penyerapan dan pengeluaran ini, penyerapan oksigen dan pengeluaran karbon dioksida, itulah yang disebut sebagai respirasi. Jelas ya? Jadi penyerapan oksigen oleh pembuluh darah di dalam alveolus dan pengeluaran karbon dioksida juga oleh pembuluh darah di alveolus itu disebut sebagai respirasi. Nah, berlangsung secara terus-menerus. Oke, dari video tadi dapat kita simpulkan bahwa organ pernapasan manusia ya itu digunakan untuk memperoleh oksigen. Yang gunanya untuk apa oksigen ini? Oksigen ini digunakan untuk membakar sari-sari makanan sehingga kita memperoleh energi. Nah, terdiri dari apa saja? Tadi ada hidung, ya. Di dalam hidung ini terdapat apa tadi? Silia, terdapat rambut-rambut dan lapisan lendir yang berguna untuk menyaring udara yang masuk ke dalam organ pernapasan, ya. Selanjutnya nanti akan dibawa ke faring, ya. Kemudian ke laring, ya. Dari setelah rongga hidung ke faring, ke laring nanti masuk ke dalam trakea. Nah, trakea ini juga terdapat silia, terdapat rambut-rambut. Ya, merupakan lapisan penyaring yang kedua. Nanti udara juga akan dihangatkan lagi. Ya. Kemudian ke bronkus, cabang ke kanan dan ke kiri. Selanjutnya ke bronkiolus. Bronkiolus nanti bercabang-cabang lagi menuju ke masing-masing alveolus. Nah, di dalam alveolus terdapat pembuluh-pembuluh darah yang berfungsi untuk menyerap oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Nah, jadi penampangnya kurang lebih seperti ini. Jadi di dalam paru-paru kanan itu ada 3 ruangan, 1, 2, 3. Di dalam paru-paru kiri terdapat 2 ruangan, 1, 2. Nah, ini juga terdapat lapisan yang disebut diafragma. Diafragma ini bertugas untuk penyekat, ya, penyekat atau pembatas antara rongga udara dengan rongga perut. Nanti diafragma juga berfungsi saat pernapasan perut, ya. Jadi pernapasan perut itu nanti dilakukan oleh kontraksi dari otot diafragma. Kalau pernapasan dada dilakukan oleh otot tulang rusuk. Ya, ini penampang paru-paru kita. Nah, jadi di dalam tenggorokan, di dalam bronkus ini terdapat otot-otot yang berfungsi untuk menggerakkan tenggorokan maupun bronkus, ya, bronkiolus juga agar udara bisa keluar masuk dengan lancar. Nah, kurang lebih materi kita seperti itu, ya. Kalian pelajari lagi lebih dalam nanti di buku. Jika ada pertanyaan bisa kalian bertanya melalui grup, ya, grup WA kita. Sekian, terima kasih. Mohon maaf jika ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.